Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Qasir, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Al-Qasir, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'idah telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat meramaikan langkah kaki dari lima masing-masing menuju ke Allah yang telah kita cintai. Kalau dalam keadaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan untuk meramaikan tangan, jangan untuk melangkahkan kaki, menjadikan mana yang berguna di sisi saya dan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat antara alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Mulia wa Rasul afdal al-Qur'an. Beliau adalah asal dari Nabi, imam daripada saudara Rasul, bantu dan teman sekalian. Beliau adalah Rasulullah wahai sisi amanah kita boleh berdoa kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kemudian anak-anak terbaiknya berselisih terdapat demi Allah demi letakkan kalimat tauhid la ilaha illallah terdapat dua demi ini kita sama-sama marilah kita ucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Habibullah. Bahwa Allah mendukung kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami beri berdoa kepada hari ini dengan keistimewaan dan kemuliaan. Bahwa Allah mendukung kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa adalah bulan yang jaga dan yang selalu mengingatkan kedatangannya oleh Islam dan Muslim. Berarti siapa adalah bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri oleh Islam karena adalah bulan yang umat Islam diwajibkan berpuasa selama 9 bulan. Bahkan dalam bulan puasa ini amal ibadah dan lebih banyak daripada biasa dalam bulan Ramadan. Bahwa Allah mendukung kaum muslimin dan muslimat yang jauh terhormat dan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ibadah puasa pada disebutkan lebih ibadah yang lain. Salah satunya hadis qudsi yang menyebutkan keinginan ibadah puasa berbeda ibadah yang lain yang berbunyi sebagai berikut. Kullu amalin adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajrihi. Artinya semua amal perbuatan ada itu adalah selain dari puasa karena sesungguhnya puasa ini bentuk kepada Allah dan sendiri dan akan membalasnya. Hadis qudsi tersebut menyampaikan bahwa pada puasa ini yang juga terdapat istimewa Allah Subhanahu wa taala. Arti kata untuk di dalam hadis qudsi tersebut adalah untuk menyandarkan kepada puasa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan terdapat istimewa di dalam puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah lain. Bahwa Allah mendukung kaum muslimin dan muslimat yang sama hormati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat
sholat, zakat, dan haji yang memiliki derajat tertentu. Maka sebagai contohnya ada dua orang yang berjalan, maka kita bisa bedakan mereka orang yang berpuasa dengan orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang jauh berpuasa Allah akan berpuasa. Dan yang kedua, ibadah puasa dapat memberikan setan. Saat kita sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri, tidak makan dan tidak minum sampai waktu berbuka. Maka ketika makan dan minum tidak masuk dalam tubuh kita, maka kita tidak nafsu makan dalam tubuh kita akan terjadi. Sementara Allah Taala tidak mampu untuk menyelesaikan untuk tubuh kita terhadap dosa kemaksiatan. Rasulullah SAW mengatakan yang artinya sesungguhnya setan itu menyusup ke dalam al-ilah Adam, maka bersesuailah dengannya janganlah dengan dapat yang tidak berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, pada puasa banyak amalan yang meningkatkan derajat. Menurut Ibnu Rubiah adalah seorang yang berusaha sambil najisnya dan pernah menceritakan sampaian. Nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Ansari. Abu Bakar al-Ansari al-Rubiah yang menyerahkan semua amal ibadah yang disebutkan berapa yang akan diperoleh, melainkan lain halnya dengan puasa. Lain halnya dengan puasa, karena tidak memiliki ketentuan khusus, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang jauh menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, pada puasa amalan dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, halaman 13 dari Usman Syarjah dengan mengutip perkataan yang menyerahkan semua amal ibadah dan ibadah berbeda dengan puasa. Pada saat itu ibadah puasa adalah berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti tanpa ada itu. Tentu kita semua menginginkannya kaum muslimin dan muslimat dengan Allah dalam kehidupan yang paling tinggi lebih hebat dari ibadah mendapatkan surga di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dan jauh menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah empat keistimewaan dalam bulan Ramadan. Semoga dengan kita mengetahui keistimewaan dalam bulan Ramadan, kita menjadi bersedia dalam menjalankan ibadah puasa dan bulan puasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya di bulan Ramadan dari saya sendiri, kalau ada pertanyaan di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Ramadan yang akan menyampaikan dengan yang menyampaikan dan sampai dalam komen awal-awal bukan banyak orang menyampaikan tapi bagi Allah yang menyampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi